Shalom jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah. Meskipun kita terpisah jarak waktu di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini, kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk sama-sama kembali beribadah. Untuk itu saya undang jemaat dikasih Tuhan, kita boleh mengambil saat teduh sejenak, kita boleh rendahkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki ibadah ini. Kiranya pertolongan kita dalam ibadah ini ada dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya mengundang jemaat yang terkasih untuk kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita mengawali persekutuan kita dengan sebuah pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
bersama-sama kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah ini. Meskipun kami tak bisa jalan waktu di rumah kami masing-masing, kami bersyukur bahwa kami sama-sama kembali lagi diberi kesempatan untuk beribadah. Berkati setiap kami Bapak, berkati setiap yang melayani, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan ke hamba-Nya, kita mau angkat lagi sebuah pujian, Tuhan pasti sanggup. Biar kita mengamini sebuah pujian ini bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup berkarya di setiap kehidupan kita. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini dan sangat sulit untuk kita semua, percayalah Tuhan pasti sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita.
saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa kabar saudara? Saya yakin saudara semua dalam kondisi sehat, menikmati sukacita dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah suasana yang tidak terlalu kondusif di bangsa kita dan di seluruh dunia. Di balik semua keadaan itu, kita bersyukur karena pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh bersama-sama beribadah, sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kita bersama-sama akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji hormat mulia bagi Engkau saja ya Tuhan, yang mengasihi kami, yang terus memeliharakan kehidupan kami sampai saat ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak terlalu kondusif atas bangsa kami dan atas seluruh dunia, Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami jemaat-Mu di GKR Cabang Angke untuk bersama-sama kembali membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan Roh Kudus saja menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami ketenangan hati, boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengarahkan dan mengoreksi kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Berkenanlah berbicara, menyapa, memberkati kami lewat penyampaian yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati dan tolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita melihat kepada Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saja. Saudara, saya mengajak kita memperhatikan dan membuka Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakannya buat kita, namun saudara tetap mengikutinya di handphone atau di Alkitab saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perenungan kita pagi hari ini, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya beri judul Yesus mempedulikan murid-muridnya. Salah satu hal yang paling menyedihkan dan menyakitkan dalam kehidupan kita adalah ketika kita ditinggal oleh orang yang sangat dekat dengan kita. Baik itu pasangan kita, baik itu orang tua kita, baik itu anak kita, sahabat kita, atau apapun posisi orang yang pergi meninggalkan kita itu di dalam kehidupan kita. Semakin dekat relasi dan kebergantungan kita dengan orang yang telah meninggalkan kita itu, akan semakin berat dan semakin sakit rasanya di hati dan perasaan kita akan kehilangan itu. Hal yang sama ternyata saudaraku pernah dialami oleh para murid Yesus. Mereka sangat kehilangan karena guru yang telah mereka ikuti dan teladani selama lebih kurang 3,5 tahun
ternyata begitu cepat pergi meninggalkan mereka. Ia harus mati di kayu salib, mati dengan cara yang tragis, mati dengan cara yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Bukan karena kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh guru mereka, tetapi oleh karena dosa dan pelanggaran yang saudara dan saya lakukan sebagai manusia. Saudara, di saat kegalauan menggelayut di hati para murid ini, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 khususnya memberitahukan kepada kita bahwa ada 7 orang dari murid Yesus itu pergi ke danau Tiberias untuk menangkap ikan. Sebagaimana kalau kita baca dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Realita itu tentu saja memunculkan pertanyaan dalam banyak pemikiran orang. Yang pertama, mungkin orang akan bertanya, apakah murid-murid ini kembali kepada profesi mereka semula, yaitu sebagai penangkap ikan, karena hopeless setelah guru yang mereka kasih itu pergi meninggalkan mereka dengan cara yang tragis? Pertanyaan kedua mungkin yang dipikirkan oleh orang adalah, mereka sedang berada dalam kondisi ketidakpastian. Apa yang harus mereka lakukan sembari menunggu instruksi selanjutnya dari Yesus yang adalah guru mereka dan yang telah bangkit mengalahkan maut itu, sehingga mereka harus stay at home atau melaut. Pertanyaan ketiga mungkin, apakah mereka pergi menangkap ikan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari? Jawabannya jelas tidak ada yang tahu pasti. Sekalipun hal-hal tersebut di atas bisa menjadi kemungkinan-kemungkinan, tetapi perlu bagi kita untuk memperhatikan bahwa sebelum para murid ini berada di pantai Danau Tiberias atau di Danau Galilea, bahwa ada instruksi yang disampaikan oleh Yesus maupun malaikat kepada beberapa perempuan yang pernah datang mengunjungi kubur Yesus. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-7 misalnya dikatakan demikian, ada sesosok malaikat berkata kepada beberapa perempuan yang menjenguk ke kubur Yesus, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Demikian juga ketika Yesus menampakkan diri kemudian kepada perempuan-perempuan yang sama yang dicatat di dalam Matius 28 ayatnya ke-10. Yesus yang bangkit itu berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi jelas saudaraku, bahwa keberadaan Petrus dan murid-murid yang lain ada di sekitaran Danau Tiberias atau Danau Galilea ini adalah atas perintah Yesus dan atas dasar keinginan mereka untuk berjumpa dengan Sang Mesias, guru mereka yang telah bangkit dari kematian itu. Kendati demikian, saudara, kita tidak perlu memperdebatkan apa yang menjadi alasan murid-murid ini pergi menangkap ikan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya ingin mengajak jemaat untuk kita melihat apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita lewat kebenaran firman yang barusan kita baca tadi. Saya mengajak kita melihat dua hal. Yang pertama, saudara, ayat-ayat ini berbicara kepada kita bahwa Yesus peduli akan kehidupan murid-muridnya, dan pasti juga peduli akan kehidupan saudara dan saya. Mari kita memperhatikan ayat yang ketiga C. Setiap orang melakukan suatu pekerjaan tentu mengharapkan hasil yang dapat dibawa pulang untuk dinikmati oleh dirinya maupun oleh anggota keluarganya. Demikian juga dengan ketujuh orang murid Yesus yang pergi menangkap ikan di Danau Tiberias ini.
Sekali lagi, apapun yang mendasari mereka pergi menangkap ikan, apakah karena hopeless atau hanya sekedar menunggu instruksi dari guru mereka, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Yang pasti, saudaraku, mereka pergi menangkap ikan mengharapkan mereka bisa menangkap sejumlah ekor ikan untuk dibawa ke rumah. Tetapi dalam ayat yang ketiga C mengatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara perhatikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Tentu saja hal ini semakin memperburuk suasana hati mereka yang memang masih dirundung galau, saudara. Mereka mengalami keletihan, mereka kelaparan, mereka kedinginan. Pasti ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada perasaan mungkin tertuduh, hopeless, berkecamuk di hati mereka. Mereka gagal, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun sebagai seorang nelayan, pasti mereka juga sudah siap untuk pulang dengan tangan hampa. Sebagaimana di dalam profesi-profesi yang lain, bahwa segala kemungkinan untuk gagal terbuka dan bisa dialami oleh siapapun, termasuk juga oleh para murid ini. Tetapi saudaraku, yang perlu kita perhatikan adalah apakah di saat seperti itu, di saat mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, di saat mereka akan pulang dengan tidak membawa apa-apa sebagai hasil jerih lelah mereka, Yesus berdiam diri. Ternyata Alkitab mencatat tidak demikian, saudara. Yesus tidak berdiam diri dan tidak membiarkan murid-muridnya di dalam kondisi keterpurukan yang semakin dalam. Yesus tidak tertidur. Ia mempedulikan para muridnya. Mari kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Yohanes. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa Yesus hadir di sana, di tepi danau Tiberias, di pantai danau Tiberias. Hadirnya Yesus pada saat yang tepat. Kendati ketika itu kehadiran Yesus tidak dikenali oleh para muridnya. Seorang teolog yang bernama Morgan mengatakan, sangat menyenangkan untuk mengetahui bahwa Yesus muncul di saat mereka bekerja. Dia peduli pada seluruh hidup mereka, bukan hanya ketika mereka menghadiri ibadah. Penebus dan penguasa yang telah bangkit itu menunjukkan minat dan kuasanya dalam kehidupan biasa para murid. Saudara, Morgan ini sedang mengatakan kepada kita bahwa Yesus ternyata tidak hanya peduli ketika kita menyembah Dia, tidak hanya peduli ketika kita sedang beribadah, tidak peduli hanya ketika kita sedang berada di gereja, tetapi Ia peduli dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ketika engkau dan saya sedang bekerja, Allah peduli. Ketika engkau dan saya sedang beristirahat, Allah peduli. Allah mempedulikan seluruh aspek kehidupan kita. Ia mempedulikan keseharian kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, yang menarik untuk kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, bahwa ternyata kepedulian Yesus itu diwujudkan dengan memikirkan kebutuhan jasmani murid-muridnya. Setelah beberapa hari terpisah dari murid-murid dan murid-murid terpisah dari Yesus, Yesus tidak bertanya kepada para murid itu, selama beberapa hari ini doktrin apa saja yang sudah kamu pelajari? Kamu sudah belajar teologi apa? Tidak. Ia
juga tidak mempersalahkan mereka dengan mengatakan, kenapa kamu kembali melaut dan menangkap ikan? Di dalam ayat yang kelima justru Yesus bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, apakah dengan bertanya seperti ini Yesus tidak tahu bahwa murid-murid itu tidak punya apa-apa? Yesus tahu, saudara. Karena Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Lalu kenapa Yesus mesti bertanya? Saudara, ketika Yesus bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bukan berarti Yesus sedang mempermainkan mereka. Tetapi Yesus ingin sedang berkata, what can I do for you? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Jelas hal itu terlihat dari apa yang selanjutnya dicatat oleh Yohanes dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 yang berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Artinya apa, saudara? Murid-murid itu tadi tidak mempunyai apa-apa, tidak punya lauk pauk. Tetapi sekarang di dalam ayat yang ke-12 Yesus berkata, mari dan sarapanlah. Itu berarti Yesus sudah menyediakan kebutuhan jasmani buat para murid itu. Lalu ayat yang ke-13 berkata, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara, sekali lagi, Yesus mencukupi kebutuhan jasmani bagi para murid ini. Saudara yang kekasih, jikalau Yesus peduli akan kebutuhan jasmani para murid itu, Ia juga peduli dengan kebutuhan jasmani Anda dan saya. Di tengah-tengah situasi yang melanda negara kita dan dunia seperti saat ini, saudara, mungkin juga ada kekhawatiran di dalam diri kita. Saya tidak bisa bekerja, penghasilan tidak ada, kebutuhan hidup harus tetap berjalan. Bagaimana saya akan mencukupinya? Saudaraku, percayalah, Tuhan dengan caranya akan mempedulikan dan menyediakan kebutuhan kita. Hal selanjutnya yang dicatat oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-6, bahwa dia mengarahkan hidup para murid itu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata demikian, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, tidak ada bukti bahwa selama ini atau minimal semalam-malaman itu murid menebar jala hanya di sebelah kiri perahu. Maka sekarang Yesus menyuruh mereka untuk menebar jala di sisi kanan. Juga tidak ada alasan mengapa menebar jala di sisi kanan kapal atau perahu itu lebih baik daripada menebar di sisi kiri perahu itu. Juga tidak ada alasan yang logis mengapa menangkap ikan di pagi hari akan lebih baik hasilnya daripada menangkap ikan pada malam hari. Sebab memang orang pada umumnya pergi menangkap ikan itu di malam hari. Tetapi yang jelas, saudaraku, hal-hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa melalui arahan kecil yang disampaikan oleh Yesus, para murid mengalami bimbingan Tuhan. Para murid mengalami anugerah Tuhan. Para murid ini menikmati berkat-berkat dengan cara yang tidak terduga. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Seringkali kita menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah di luar kemampuan pemikiran kita. Bukankah hal semacam ini sering juga kita alami, saudara? Dengan cara-cara yang tidak terduga dan terpikirkan oleh kita, Allah menyatakan kepedulian dan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Dan yang dibutuhkan untuk itu bukanlah skill
atau pengalaman manusia. Yang dibutuhkan untuk menikmati keberkatan itu adalah ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seorang yang bernama Plummer berkata demikian, tidak perlu mencari makna simbolis untuk sisi kanan atau sisi kiri. Perbedaannya bukan antara kanan dan kiri, tetapi antara bekerja dengan dan tanpa bimbingan ilahi. Dan hal ini juga mengingatkan kepada kita untuk tidak perlu merasa malu, memutar haluan, atau mengubah metode yang selama ini sudah kita kerjakan, sepanjang itu sesuai dengan arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang perlu kita pikirkan dari bagian ini adalah bahwa teruslah berjuang dan bekerja keras sekalipun keadaan sulit. Semuanya kita tetap kembali memperhatikan ayat yang ketiga C. Dikatakan di sana, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalimat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa ketujuh murid itu telah berusaha menangkap ikan dengan jala mereka sepanjang malam sampai pagi. Tetapi dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap seekor pun. Saudara, ini keadaan yang sangat sulit. Tetapi di dalam keadaan yang sangat sulit itu tidak membuat mereka menyerah dan menyandarkan perahu mereka pada tengah malam. Juga tidak ada di antara mereka yang berkata, mari kita pulang saja. Atau ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan kekecewaan mereka. Sekali lagi pembacaan kita memperlihatkan kepada kita bahwa mereka terus berjuang. Mereka bekerja keras, menebarkan jala mereka, menariknya kembali, menebarkan lagi, menariknya lagi, menebarkan sekali lagi, dan menariknya kembali. Entah berapa puluh kali. Yang jelas mereka melakukan itu semalam-malaman sampai dini hari. Tetapi saudaraku yang kekasih, pada saat pagi hari tiba, perjuangan dan kerja keras mereka tidak menjadi sia-sia. Dengan intervensi Tuhan, pada akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-6b. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, perjuangan dan kerja keras para murid itu patut kita acungi jempol dan patut kita teladani. Untuk kita menjadi orang-orang tetap mau berjuang, menjadi orang-orang mau bekerja keras, baik di dalam keseharian kehidupan kita maupun di dalam pelayanan kita. Mungkin ada di antara kita yang akan berkata begini, kerja keras murid itu tidak membawa hasil apa-apa kok. Yang membuat mereka berhasil itu adalah mujizat Tuhan. Saudara, mari kita tidak membela diri atas kemalasan kita, tetapi mari kita menjadi pribadi yang mau berjuang dan bekerja keras. Memang perjuangan dan kerja keras manusia saja akan menjadi sia-sia jikalau Tuhan tidak berkenan memberkati. Tetapi Tuhan juga tidak akan pernah memberkati orang yang malas, bukan? Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mendorong kita, yang menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang bekerja keras. Karena itu saudaraku, peran serta kita untuk berjuang dan bekerja keras, dan peran Allah untuk memberkatinya haruslah berjalan bersandingan. Banyak orang yang mau menjalani hidupnya selalu serba lancar, malas berjuang. Ketika kesulitan datang, mudah putus asa. Orang yang hidupnya selalu dalam kemudahan akan cenderung menjadi orang yang malas, orang yang tidak tough, orang menjadi mudah putus asa, dan cenderung akan mempersalahkan keadaan atau mempersalahkan orang lain. Ada banyak pria-pria yang mau hidupnya lancar, tetapi malas untuk bekerja. Dia menikmati hasil jerih lelah dan perjuangan keringat istri. Satu tindakan dan sikap yang memalukan. Saya sungguh berharap tidak ada di antara jemaat GKR cabang Angke yang seperti itu. Sekali waktu saudara, saya menemukan sebuah foto usang di Facebook. Foto seorang pria yang duduk berselonjor dengan telanjang dada. Satu kondisi dan suasana yang sangat santai sekali. Lalu ada tulisan di atas
foto itu yang berkata, menurut penelitian, jika para ayah malas bekerja, maka kemiskinan akan menurun. Saudara melihat gambar dan membaca tulisan itu, sontak saya ngedumel dalam hati dan berkata, pala lupean. Para bapak yang rajin saja belum tentu hidupnya sukses dan bisa mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga. Apalagi jikalau para ayah malas. Bagaimana mungkin kemiskinan akan menurun? Lalu mata saya terus menelusur sampai ke bagian bawah dari foto itu. Ternyata ada tulisan lain, saudara. Tulisan di bagian bawah itu berkata, kepada anak cucu. Ketika saya membaca tulisan kedua ini, maka saya tertawa sendiri dan mengakui betul bahwa jikalau para ayah malas bekerja, maka kemiskinan akan menurun sampai ke anak cucu. Saudara, mari tidak menjadi orang yang menangis keadaan. Mari tidak menjadi orang yang mempersalahkan keadaan dan situasi. Situasi saat ini betul sulit. Tidak ada orang yang mengatakan saat ini situasi sedang mudah. Banyak orang tidak lagi bisa bekerja. Banyak orang di PHK. Banyak orang tidak lagi memiliki penghasilan. Tetapi apakah keadaan ini kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang mengasihani diri? Atau kita belajar dari para murid ini. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tetap berjuang dan bekerja keras. Membawa hasil ke rumah untuk dinikmati oleh kita maupun anggota keluarga kita. Saudara, orang yang sangat bekerja keras dan orang yang berjuang adalah orang-orang yang akan menghargai anugerah Tuhan. Orang yang bekerja keras akan selalu memandang kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Bukankah itu yang dicatat juga dalam ayat yang ke-7? Sebab di sana dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saudara perhatikan, perjuangan dan kerja keras mereka disempurnakan dengan intervensi Allah yang memampukan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan peristiwa itu membawa mereka untuk melihat dan berkata, itu Tuhan yang sedang bekerja. Oleh karena itu, saudara kekasih, ketika engkau dan saya menjadi orang-orang yang berjuang dan bekerja keras, Tuhan akan sempurnakan itu dan akan menolong kita untuk memandang kepada Dia dan berkata, itu Tuhan sedang bekerja melakukan mujizatnya. Karena itu, saudara kekasih, lewat perenungan firman Tuhan hari ini, jelas pesan Tuhan dinyatakan kepada kita dua hal. Yang pertama, Allah peduli dan kehidupan Anda dan saya. Bukan hanya ketika engkau dan saya sedang beribadah, tetapi keseharian kehidupan kita. Ia peduli akan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan rohani kita, tetapi juga kehidupan jasmani kita. Namun hal yang kedua, pesan Allah, jadilah pribadi-pribadi yang tetap berjuang dan bekerja keras, sekalipun situasi sangat sulit. Kiranya melalui perenungan pagi hari ini, kembali meneguhkan iman kita dan memberkati kita. Mari kita jalani kehidupan kita ke depan dengan tetap memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menaikkan syukur untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami, Bapa. Pemeliharaan kepedulian-Mu atas kehidupan kami tidak pernah terlambat. Terima kasih sepanjang 1 minggu lagi Engkau sudah memelihara, memberkati kami, mencukupi kebutuhan kami di tengah-tengah kesulitan yang ada dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami menaikkan syukur kami untuk pemeliharaan atas kesehatan kami, bahkan untuk kesempatan kami pagi hari ini kembali boleh belajar firman Tuhan. Kami bersyukur yang lewat kebenaran ini kami diingatkan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan mau kami menjadi orang-orang berjuang dan bekerja keras. Sempurnakanlah kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan mampukan kami melakukan. Hamba-Mu juga berdoa biar Engkau yang memberkati kesehatan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan topang. Dan kami doakan buat saudara-saudara kami yang terkena virus corona, baik yang positif, PDP maupun ODP, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka.
Kami berdoa buat para medis dan para relawan. Tuhan jaga lindungi mereka. Demikian juga dengan keluarga mereka. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan bangsa kami untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetap mensejahterakan rakyatnya. Tuhan sempurnakan. Berkati Presiden kami tidak tahu sampai berapa lama situasi ini akan berlangsung, tetapi kami tahu pasti Tuhan akan tetap memeliharakan kehidupan kami sampai kami semua dimampukan dan dipimpin oleh Tuhan melalui situasi yang sulit ini, menjadi orang-orang yang berkewenangan karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur kami untuk segala berkat yang Kau sudah curahkan bagi kami lewat ibadah kami pagi hari, khususnya lewat kebenaran firman. Dan jikalau sebentar kami berpisah, kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, saya mengajak saudara berdiri dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian, dari pagi hari ini lagi, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memperhatikan beberapa warta lewat slide berikut. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.